Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 8622410134 dari Prodi PGSD kelas RA3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS, yaitu membuat video pembelajaran dengan tema pengembangan motivasi belajar peserta didik di mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. I still remember what I was the first time I set my foot into this industry versus now, as someone who made the list of Forbes 30 under 30. It had never been an easy journey for me. But if Dory was able to keep swimming and found Nemo in the deepest ocean, of course you could. So I encourage all of you to put your strongest focus on what you really most and pursue that without a second thought. Video yang baru saja kita saksikan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa mimpi tidak akan menjadi kenyataan hanya dengan keajaiban. Dibutuhkan kerja keras, keteguhan, dan semangat pantang menyerah untuk mencapainya. Sama seperti Prilly yang awalnya memulai dari nol, namun akhirnya mampu menembus daftar Forbes 30 under 30. Semua itu tidak terlepas dari keyakinan dan fokus pada apa yang kita cintai. Nah, semangat inilah yang akan kita bahas hari ini dalam topik motivasi belajar. Karena dalam proses belajar pun kita memerlukan dorongan dari dalam diri agar bisa mencapai prestasi dan menggapai cita-cita. Apa itu motivasi belajar? Kita artikan terlebih dahulu motivasi itu apa. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri maupun luar diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan belajar adalah, menurut M. Sopli Sutikno, adalah proses seseorang untuk mencapai perubahan yang dilakukan secara sadar dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, motivasi belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh diri sendiri yang memunculkan kegiatan belajar dan kelangsungan kegiatan belajarnya dijamin. Karena motivasi tersebut memberi arah pada kegiatan belajar agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Pada motivasi belajar akan dilihat seberapa besar hasrat peserta didik untuk mencapai prestasi atau belajarnya yang baik. Apa hubungan motivasi dan hasil belajar? Motivasi belajar merupakan sesuatu yang ditunjukkan untuk mendorong dan memberi semangat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan hasil belajar merupakan sebuah nilai yang telah didapatkan seseorang siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi hubungan motivasi dan hasil belajar adalah yang pertama, motivasi sebagai penggerak belajar. Kenapa? Karena motivasi mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Yang kedua, tingkat motivasi menentukan hasil. Siswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih tekun, fokus, dan pencapaian hasil belajarnya jadi lebih baik. Dan yang ketiga, motivasi memberi daya tahan. Kenapa? Karena siswa yang termotivasi memiliki daya tahan untuk mencapai kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi, semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin besar kemungkinan tercapai hasil belajar yang optimal. Kenapa? Karena motivasi membuat siswa pun percaya diri dan mampu menghadapi tantangan. Jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi ada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Misalnya, itu adalah keinginan untuk memperoleh pengetahuan, rasa ingin tahu, dan minat ibadah. Yaitu motivasinya berasal dari dalam diri gitu, tanpa adanya pengaruh dari luar. Terus yang kedua adalah motivasi extrinsik. Extrinsik itu merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya karena ingin mendapatkan hadiah, karena ingin mendapatkan ujian atau dukungan. Jadi motivasi itu berasal dari pengaruh luar, bukan dari dalam diri. Teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang relevan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun berjenjang, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu fisiologis,
seperti makan, minum, dan istirahat. Setelah itu ada kebutuhan rasa aman seperti perlindungan dari bahaya. Selanjutnya kebutuhan sosial, yaitu rasa diterima dan menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu kebutuhan penghargaan, yaitu diakui dan dihormati oleh orang lain. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Dalam konteks belajar, siswa akan termotivasi jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dan teori yang kedua yaitu teori penguat dari Skinner. Menurut Skinner, perilaku seseorang dapat diubah melalui penguatan. Jika seorang siswa diberikan reward atau hadiah, maka mereka akan terdorong untuk mengulangi perilaku positif itu. Sebaliknya, jika mereka mendapatkan punishment, maka mereka cenderung akan menghindari perilaku negatif. Misalnya, siswa yang mendapatkan pujian karena rajin belajar akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Dan teori yang ketiga itu adalah teori prestasi dari David McCullough. McCullough menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan berprestasi atau keinginan sukses. Yang kedua, kebutuhan afiliasi atau keinginan untuk diterima dalam kelompok. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau ingin memimpin. Kayak misalkan dalam belajar, siswa yang memiliki kebutuhan berprestasi biasanya lebih tekun dan berusaha lebih keras. Terus ya, teori yang keempat itu adalah teori harapan dari Viktor Fromm. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang akan termotivasi jika ia yakin bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik. Dari kinerja itu akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya kayak siswa yakin jika dia belajar keras maka nilainya akan bagus dan dia bisa masuk sekolah favorit. Keyakinan ini mendorong siswa untuk terus berusaha. Jadi keempat teori ini membantu kita memahami bagaimana motivasi belajar dapat ditumbuhkan dan dipertahankan. Faktor pengaruh motivasi belajar yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Misalnya minat dan bakat, ketertarikan pada pelajaran tertentu membuat siswa itu lebih termotivasi. Dan yang kedua, kebutuhan dan tujuan. Keinginan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pribadi itu bisa menimbulkan motivasi lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah kondisi fisik dan fisiologis. Orang yang memiliki kondisi fisik dan fisiologi yang baik biasanya memiliki semangat yang lebih tinggi. Dan faktor yang kedua itu adalah ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang siswa. Misalnya lingkungan keluarga, seperti dukungan orang tua, suasana rumahnya itu seperti apa, memberikan semangat kepada anak-anaknya bisa menimbulkan motivasinya meningkat. Dan yang kedua itu adalah lingkungan sekolah, misalnya peran guru, bagaimana hubungan baik antara guru dan siswa, terus teman sebaya, bagaimana sesama teman saling mendukung, dan fasilitas belajar juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Budaya belajar di masyarakat sekitar, bagaimana lingkungan sosial yang baik akan mempengaruhi motivasi belajar. Indikator motivasi belajar. Menurut Handoko tahun 1992, indikator motivasi belajar mencakup beberapa hal yang bisa menunjukkan seberapa besar motivasi seseorang dalam proses belajar. Beberapa indikator diantaranya, yang pertama adalah kuatnya kemampuan untuk berbuat. Seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan menunjukkan keinginan yang kuat untuk memulai dan menyelesaikan kegiatan belajar. Ia tidak mudah menyerah dan tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Yang kedua itu adalah jumlah waktu yang digunakan untuk belajar. Motivasi belajar juga tercermin dari seberapa banyak waktu yang digunakan untuk belajar. Semakin lama dan konsisten waktu yang diluangkan untuk belajar menunjukkan bahwa individu tersebut tuh termotivasi untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang ketiga itu adalah kerelaan meninggalkan tugas lain demi belajar.
ya individu yang termotivasi akan mampu mengatur prioritas, bahkan rela menunda atau meninggalkan kegiatan lain yang kurang penting gitu agar bisa fokus belajar. Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen yang kuat terhadap kegiatan belajar. Misalnya dia rela meninggalkan main gamenya demi belajar, lebih fokus untuk belajar gitu. Dan yang keempat adalah ketekunan dalam mengerjakan tugas. Ketekunan berarti tidak mudah menyerah gitu atau bosan ketika menghadapi tugas-tugas belajar. Kayak orang yang memiliki motivasi tinggi akan tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun ada rintangan sama kesulitannya. Tantangan dan solusi pengembangan motivasi belajar. Ada apa aja? Yang pertama itu faktor internal peserta didik. Tantangannya apa? Kayak rasa percaya diri rendah, minat belajar rendah, kondisi emosional tidak stabil. Terus solusinya seperti apa? Dengan memberikan umpan balik positif secara konsisten dari guru dan orang tua untuk membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai minat siswa seperti game edukatif, proyek, atau pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, memberi dukungan emosional dan konseling bagi siswa yang mengalami tekanan atau masalah pribadi. Selanjutnya, latihan keterampilan belajar seperti teknik mencatat, membaca efektif, dan manajemen waktu. Terus lingkungan keluarga, tantangannya apa? Yaitu adalah kurangnya dukungan, komunikasi buruk, tekanan berlebihan. Solusinya dengan membangun komunikasi yang terbuka dan positif antara orang tua dan anak. Selanjutnya, memberikan dukungan moral dan penghargaan atas usaha anak, bukan hanya hasil akhir. Selanjutnya, edukasi orang tua melalui seminar atau pertemuan rutin tentang pentingnya peran mereka dalam menumbuhkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, menciptakan suasana rumah yang kondusif untuk belajar tenang, bebas gangguan, dan mendukung. Yang ketiga yaitu adalah kondisi sekolah. Tantangannya apa aja? Metode pembelajaran yang monoton, hubungan guru siswa kurang baik, terusnya kurang penghargaan. Terus solusinya bagaimana? Yaitu dengan mengembangkan metode pembelajaran aktif dan inovatif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya dengan membangun hubungan positif antara guru dan siswa melalui pendekatan yang ramah, adil, dan empatik. Terus memberikan penghargaan atau pengakuan secara berkala, baik formal seperti sertifikat dan penghargaan maupun informal yaitu berupa ujian atau apresiasi. Pelatihan guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan petagonik dan komunikasi. Selanjutnya yang keempat yaitu melalui teknologi dan distraksi digital. Tantangannya apa aja? Yaitu adalah kecanduan gadget, penggunaan internet untuk hiburan berlebihan. Solusinya apa aja? Mendidik siswa dengan literasi digital dan penggunaan teknologi yang bijak, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran seperti e-learning atau video pembelajaran, kuis online. Selanjutnya, membuat jadwal belajar dan waktu istirahat yang seimbang, termasuk waktu untuk bermain gadget. Selanjutnya dengan mengawasi dan membatasi akses pada konten yang tidak sesuai di perangkat digital anak. Yang kelima itu adalah kurangnya tujuan dan misi pribadi. Tantangannya apa aja? Siswa tidak tahu tujuan belajarnya, tidak punya cita-cita. Terus solusinya bagaimana? Itu membantu siswa mengenal potensi dan minat diri melalui bimbingan konseling atau tes minat bakat. Terus mengajak siswa menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang, baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya menghadirkan role model atau alumni sukses untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Dan selanjutnya mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata agar siswa memahami manfaat belajar. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran tadi adalah motivasi belajar sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan peserta didik. Faktor-faktor internal seperti minat, rasa ingin tahu, tujuan pribadi,